buat panitia yang sudah menyediakan tema yang sangat baik bagi kita. Temanya kita ambil di dalam Mazmur 100 berapa saudaraku? 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Karena tolong tampilkan Mazmur 103 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Oke, kita akan baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Saudara-saudara, ini ungkapan Raja Daud ketika beliau senantiasa menyenangkan hadirat Tuhan. Orang yang hidupnya senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dia memiliki kapasitas hidup yang selalu ingin dekat kepada Tuhan, ingin menyukakan hatinya Tuhan, sebagai satu gerakan di mana dia ingin memberi yang terbaik buat nama Yesus. Saudara-saudaraku, renungan pada hari ini bukanlah slogan biasa, namanya janji jiwa. Temanya pada hari ini janji jiwa, itu bukan slogannya kopi yang seperti Bapak Ibu cangkruk 2 jam tapi bayarnya 3.000, parkirnya berjam-jam di sana ya. Janji jiwa itu milik franchise daripada Ibu Minju yang teman saya punya. Tetapi dia seiring sejalan waktu sampai pertengahan bulan September ini, Bapak Ibu sudah diberkati lewat session-session tadi ya. Pertama lewat khotbahnya Pak Mikus tentang retreat. Apa itu retreat? Retreat, atret kembali. Pada waktu Tuhan Yesus sudah menciptakan mujizat, beri kasih makan 5.000 orang, selisihnya wanita dan anak-anak, itu membawa firman Tuhan, membagi roti dan yang lain-lain. Setelah diberkati mereka, Tuhan Yesus perlu retreat. Baiklah kita pergi ke atas untuk apa saudara? Menenangkan diri, ya. Jadi tolong ini, saya percaya ini masih hidup ya. Jadi anak-anak yang lain sedikit boleh diantisipasi ya, supaya tidak terdengar suaranya di sana ya. Tapi hari ini saudaraku, saya percaya apapun yang Tuhan Bapak Ibu sudah lakukan untuk hidup kita menyenangkan hadirat Tuhan, saya yakin bulan September ini bulan rahmat, bulan anugerah bagi jemaat Ebenezer yang Tuhan kasih di kemuliaan nama Tuhan. Ya, September ini orang katakan, itu bulan biasa, itu bulan-bulan yang penuh dengan kegelisahan, kegalauan. Tapi ingat, janji jiwa. Janji jiwa itu bicara tentang betapa kasih Tuhan itu sempurna, dan kita dituntut untuk senantiasa dekat pada Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya dia sumber kekuatan, dia gunung batuku, kota pentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami muliakan, baik hari ini kita senantiasa diingatkan kembali, direview kembali. Yang hari-hari ini sudah banyak pelayanan, sudah banyak tugas, sudah banyak hal-hal yang penting untuk memuji nama Tuhan. Terkadang-kadang mulai September ini sudah mulai ada seperti loyo, sudah ada mulai kapasitas yang sudah menurun. Bahkan Bapak Ibu saudara, aku sudah pelayanan, sudah capek, aku ini stres, aku bimbang, aku ini gagal loh, karuan pikiranku. Tapi Tuhan mengatakan, mari kita, orang-orang yang sudah letih, lesu dan beban berat dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memanggil, ayo kita arahkan fokus pelayanan kita kembali hanya tertuju pada Yesus saja. Amin. Dan marilah saudaraku, kita kembali pada kasih mula-mula itu, dan kita kembali kepada kita awal, di mana Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri, dan apa akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kamu dulu adalah kegelapan, tapi hari ini Tuhan sudah panggil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib di kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, sungguh luar biasa tema firman pada hari ini, janji jiwa bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini bicara tentang kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan
Saudara-saudara, Raja Daud itu adalah raja yang sangat dicintai oleh Bapa kita di surga. Raja Daud itu manusia biasa seperti kita. Ada banyak dia melakukan kesalahan, ada banyak satu perkara-perkara yang dia sungguh mengecewakan hadirat Tuhan. Tetapi ingat, apa Daud ini sempurna? Saudaraku, Daud banyak menumpahkan darah. Daud banyak membuat rekayasa-rekayasa yang tidak benar. Bahkan istrinya orang dipek, bojone dipateni. Ketika dia salah, dia tegur. Ketika dia ditegur oleh seorang nabi, namanya Nathan. Ya, Nathan bukan sunatan, tapi Nathan. Ya. Tapi yang jelas hari ini Tuhan sudah menegur. Ketika sudah mengalami peneguran itu, saya yakin ada perubahan. Yang kemarin Bu Eva katakan, ya, ada Power Ranger, berubah, ya. Satria baja hitam, berubah. Tapi makna yang ada dalam hidup kita, apakah jemaat Ebenezer pagi ini mau berubah lewat lawatan kedua? Halo? Nah, untuk itu kata berubah itu dimulai dengan hal-hal yang sakit, betul ya? Orang kalau kepingin berubah, saya tadi ngomong sama Bu Eva, setelah sakit ya Pak, tuh banyak perubahan Bu Eva. Kalau dulu saya kerja, cepat selesai. Sekarang nggak sampai 1 jam wis anggokannya mengos-ngos ya. Seru-seru kalau kita makan dulu nggak sampai seperempat entek, saya ki blablabla, toleh ya. Seru-seru itu perubahan ya. Maka saya katakan, anak-anak Tuhan, gereja kita sudah lebih dari 48 tahun, mau 50 tahun. Saudaraku, kenapa Yosua gagal? Yosua gagal lantaran dia tidak siap untuk meregenerasi, untuk mempersiapkan generasi-generasi penerusnya. Maka saya nggak mau gereja Ebenezer disebut gereja yang ketinggalan zaman, ketinggalan kereta, ketinggalan satu fenomena. Ketika air urapan curahan Roh Kudus itu datang menimpa kota Surabaya, orang-orang bertelut di bawah kaki Tuhan. Dia menyatakan kemurahan, menyatakan kasih kuasanya, dan menerima lawatan urapan bareli. Ternyata GP Ebenezer ketika gelombang lawatan itu datang menerpa kota Surabaya, kita ketinggalan. Hanya kita dapat menerima riak-riak, cipratan-cipratan yang sedikit. Yang untungnya hanya sisa-sisa dari gelombang itu, yaitu walet-walet dan sampah yang perlu kita terima. Saudara mau? Jangan mau. Ya, oleh cipratan dan bekas sampah, walet-walet yang bekas kotoran-kotoran yang lain. Tapi saya yakin jemaat Ebenezer bukan jemaat yang biasa, amin. Jemaat Ebenezer, jemaat yang dipilih, yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk melayani sampai Tuhan di dalam segala kemuliaan. Ada memenangkan banyak jiwa yang kita menangkan untuk nama Yesus Kristus, beri kemuliaan nama. Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih, marilah kita semua memperbarui komitmen kita. Katakan komitmen. Katakan sekarang jalin salaman dengan tetangga. Komitmen yang baru ya. Yang dulu telat, tidak telat lagi. Ya, yang dulu datang suka kita ini uring-uring nggak mau marah-marah. Sekarang bertobat di dalam nama Yesus. Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang memiliki hati bersama Yesus. Orang yang memiliki komitmen adalah orang yang memiliki kasih karunia yang mula-mula. Coba orang yang cinta mula-mula. Coba mbak-mbak yang sudah pengantin baru, kira-kira cintanya gimana? Waduh, melekat kayak perangko, ya saudara ya. Coba Mbak Diana sama Mas Budi, lengket, kemana-mana dituntun. Itu kasih betul. Coba kalau bapak-bapak, kalau saya jalan sama istri, aku diseksa. Kalau dulu waktu matang, hati-hati, ya. Saudara waktu matang kesandung, ada apa sayang? Sing dikaplok ya apa saja. Materialnya saya anak siji anak loro anak telu ngaku dhewe apa tangan kalau lobang nggak ngerti repotnya lek biyen gak ono kata motor tapi hari ini bisa berlaku kita mau disegarkan kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Engkau memiliki hati yang baru. Coba pandang sebelahmu, kau memiliki hati yang baru saudara.
Bukan untuk memuaskan diri sendiri kita bertemu di tempat ini, saudara percaya? Tapi kita mau belajar mengarahkan pikiran, angan-angan kita. Kita mau belajar menyatukan kehendak kita pada kehendak Bapa. Amin. Saudaraku, kalau Bapak Ibu sibuk dengan perkara-perkara rohani hari ini, Yesus bertanggung jawab, sibuk memberkati kehidupan rumah tangga panjenengan semua. Kenapa? Hari ini Bapak Ibu sudah komitmen tanggal 14 sampai tanggal 16. Aku mau saat teduh, aku mau bertemu dengan kasihku di Tretes, ya. Bukan di Villa Semeru yang salah lama, tapi di sini bekas Hotel Semeru, di mana Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang benar, hidupnya berkenan kepadanya. Sudah nggak perlu mampir-mampir ke Tretes, tapi langsung di tempat ini. Dikatakan pada fokus tujuan Kristus memanggil kita. Apa pencapaian tujuan kita? Saya kemarin tidak bisa rapat dengan Bapak Ibu tentang program-program gereja, tapi saya mau dengar nanti ada hal-hal yang spesifik, ada hal-hal yang baru di gereja Ebenezer, ada hal-hal pemulihan, ada hal-hal yang sungguh membuat kapasitas gereja Ebenezer bukan biasa-biasa, tapi gereja ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih karunia. Saudara, di dalam perjanjian baru ada kata karis, dikatakan kasih karunia Allah. Di dalam perjanjian baru ditulis 179 kali. Apa maknanya? Ketika Tuhan bolak-balik ngomong karis, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil kebaikan perbuatanmu, tapi oleh iman percayamu untuk datang pada Yesus, kamu diselamatkan. Bukan hasil perbuatan baikmu, sedekahmu, amalmu, dan yang lain-lain. Oleh pengorbanan Yesus yang saat ini sudah menebus Bapak Ibu kekasih. Biarlah Bapak Ibu ketika kita memiliki komitmen untuk menjadi janji jiwa yang sempurna itu, baiklah, mari kita katakan bagaimana kita bisa menjaga janji jiwa kita ini agar terus berkobar dalam hidup kita. Saudara, ada dua bagian penting hari ini. Dua bagian penting, yang pertama di dalam Amsal pasal 4, Amsal Soleman pasal yang ke-4 ayat 25. Ini yang menjadi bahagian kita. Mengapa kita harus bisa menjaga janji jiwa kita agar bisa berkobar-kobar, agar tetap menyala. Yang pertama, fokus pada Tuhan. Firman-Nya begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke Engkau. Saudaraku, ada pujian dunia mengatakan pandangan pertama, ya, pada awal aku berjumpa, kan gitu ya. Saudara, ketika Bapak Ibu ketemu dengan Yesus pada pertama kali, pada pandangan kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu memiliki cinta yang mula-mula, yang luar biasa. Betul bukan? Nah, saya yakin orang yang memiliki kasih mula-mula itu, dia senantiasa memandang memandang terus ke depan, dan tatapan matanya tetap ke muka. Perenungan kemarin dan hari ini mengingatkan kita agar kita setia pada janji Tuhan dan komitmen yang Bapak-bapak Ibu kemarin, termasuk Pak Kandi yang sudah membawakan firman Tuhan kemarin. Ya, wis gak baper-baperan, tapi no baper. Yang penting kita ayo kembali kepada kita awal untuk tetap selaras dengan firman Tuhan. Menjalani kehidupan dalam berbagai tantangan, beragam kejadian, beragam masalah, problem, situasi silih berganti yang tidak mengenakan, itu yang mengikis semangat kita untuk selalu gagal melayani Tuhan, gagal untuk berekspektasi yang baik untuk Tuhan. Tentunya Bapak Ibu, kita melayani Tuhan itu tidak semulus yang kita harapkan. Ada goncangan, ada banyak hal yang membuat kita miris, gara-gara istri, gara-gara suami, anak, membuat degradasi iman pelayanan kita menjadi loyo. Tapi ingatlah, Bapak Ibu tidak datang di sini bukan hanya tujuan tak enak awak sekali-kali nang hotel, tidak, tapi saudara di sini di review, di refresh, ada
ada satu kesegaran. Dan mudah-mudahan Ibu Gembala, jemaat pulang dari tempat ini pasti ada pertobatan, ada perubahan yang besar untuk skala prioritas yang baik bagi Ebenezer. Nah, saudaraku, yang pertama fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan itu maknanya apa sih? Maksudnya apa? Fokus apa yang dimaksud dengan fokus pada Tuhan? Di dalam Amsal 4 tadi ayat 25 bahwa biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini bicara tentang hikmat yang memerintahkan supaya mata kita memandang terus ke depan dan tatapan mata kita senantiasa terarah ke muka. Ini maksudnya, jika Bapak Ibu Saudara panjenengan yang kami hormati, jika kita ini memiliki hubungan dengan hal-hal bagaimana supaya hidup kita mengikut Tuhan, supaya dengan dimana janji jiwa yang kita sudah dapat kita peroleh dari Tuhan itu bisa memaknai. Maksudnya begini, maksud dimana fokus pada Tuhan ini, hal yang pertama kita memiliki keteguhan jiwa dan ketetapan hati. Fokus pada Tuhan itu bagian fasenya adalah memiliki keteguhan jiwa dan ketetapan hati. Orang memiliki keteguhan hati, yang memiliki keteguhan jiwa yang belakang jalannya ya. Dan hari ini kami sadar bahwa ketika kita hari ini boleh menyadari, sekali lagi saya mengatakan bahwa suara Anda itu sampai masuk di sini, itu artinya bahwa ada suara-suara asing yang ingin nimbrung berkhotbah di tempat ini. Mata yang menatap ke depan, artinya bukan ke bawah untuk menunjukkan suatu tekad yang kuat. Gambaran Bapak Ibu memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, yang respon, yang respect, yang menghambakan diri untuk datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami kasih, sikap hati di mana kita bisa mencerminkan bahwa Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini dengan tidak bimbang, dengan tidak ragu-ragu aku melangkah di tempat ini. Dan saya yakin di dalam kita mengikut Yesus, kita tidak boleh bimbang, Pak Yanto. Tidak boleh ragu. Bahkan di sini dikatakan kita tidak boleh mendua, tapi ikhlas mantapkan langkahmu untuk mencari kebenaran jalan ilahi yang Tuhan ridhoi dan Tuhan nyatakan bagi kita. Dan sampai nafas akhir kita, sampai menutup mata, Tuhan tetap memanggil kita dengan setia. Yang percaya berkati berkata, mengikut Yesus tidak boleh sambil pikir-pikir, coba-coba dulu. Lek enak tak terus Pak Pendeta, lek gak ana tak dekek melok presiden dibayar berat. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi ingat, Tuhan akan melepaskan semua tempat indah pada waktunya. Dan dikatakan pekerjaan Tuhan itu selalu senantiasa tidak selalu baik, tetapi ada banyak tantangan, ada banyak percobaan, ada banyak derita. Bahkan di sini hidup Kristen dapat ditentukan dengan harus menetapkan hati kita. Makanya saudaraku, firman Tuhan di dalam Mazmur 37, 22 sampai 25, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Dahulu aku muda hingga sekarang aku menjadi tua, namun aku tidak melihat kehidupan orang yang benar, hidupnya meminta-minta atas semuanya. Amin. Hari ini kita ini memiliki bukti bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Benar-benar disebut Ebenezer. Saudara harus tahu apa sih maksud Ebenezer. Ebenezer sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Apa sakit sampai saat kita Tuhan menyertai. Nanti setelah keluar dari tempat ini ada Tuhan perubahan baru. Wih, gereja ini kan gereja ketinggalan ya. Gereja banyak program ya. Tapi yang ngono, ayo maju teman. Banyak gereja punya program, tapi gak mau kerja. Percuma kita lakukan ini. Tapi saya percaya, yang pertama dikatakan fokus pada Tuhan. Lantaran apa? Kita memiliki keteguhan jiwa, ketetapan hati. Selanjutnya ketulusan
ada ketulusan hati. Orang yang fokus pada Tuhan itu memiliki ketulusan hati. Setuju? Orang memiliki fokus pada Tuhan itu memiliki keteguhan hati. Maka di itu ketulusan hati ini agar mata tertuju hanya satu arah, ekspresi kita, yaitu kejujuran kita, ketulusan hati kita. Sebaliknya, ketika mata kita melirik ke kanan ke kiri, tak jamin orang ini nggak tulus. Ya. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu hari ini sudah punya pasangan, ya, ada jangan sampai kita seperti orang dunia, sering lirik liani, ya, tapi lirik cici aja satu tempat, hanya fokus kepada Tuhan. Di situ ada jaminan keselamatan yang luar biasa. Tuhan cari hati yang murni, Tuhan cari cinta yang tulus, Tuhan cari kejujuran dan pengabdian yang baik, kemurnian motivasi yang benar. Dan saya yakin Bapak Ibu kekasih anak-anakku yang muda, di sini kita beroleh ketenangan. Mari kita renungkan cara pandang kita, cara hidup kita. Ya apa ya? Sungguh patut bangga kita punya Allah seperti ini. Sampai detik ini Tuhan Yesus masih menyertai. Makanya Bapak-bapak Ibu besok kalau punya anak, mau merit, mau kawin, ya tolong besok berjodoh kesan nih, berdoa anak Tuhan nih ya. Memang Anda sudah semua kan punya HP di tangan masing-masing ya. Coba angkat tangan hatinya semua. Di situ saya percaya ada orang cantik, ada orang yang ganteng, ada orang macam-macam. Tapi saudaraku, dengan alamat yang nggak jelas, kita nggak ngerti. Tapi ketika Bapak Ibu selalu bergumul di dalam kasih Tuhan, di situ ada jawaban yang pasti. Dan setiap rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan kita kecewa, oh seumur rusak ini tak boleh yang dia. Jangan ya. Firman Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak memberi rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera di dalamnya menuju keberhasilan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan fokus pada Tuhan? Fokus pada Tuhan itu bicara tentang menutup diri dari godaan dunia. Ngerti? Menutup diri dari godaan dunia. Saudaraku, arti menetap ke depan berarti tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke samping. Saudara ingat, istri Lot ini gagal karena apa? Nah, pada waktu pekerja-pekerjanya Abraham dan pekerja-pekerjanya Lot ini terus bertengkar antara apa? Royokan suket, royokan apa? Makanan-makanan ternak. Abraham ngomong, Lot, kalau kamu itu terus bertengkar, pekerja-pekerjamu, lebih baik kita berpisah ya. Kalau ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku kiri, ke kanan. Lot itu nakal. Lot itu keponakannya Abraham. Pada waktu dilihat lembah Yordan yang begitu suburnya, airnya banyak, matanya Lot itu terpengaruh dengan mata jasmani. Aku tak milih air sing seger-seger. Saudaraku tak kasih tahu. Wajah yang seger, wajah yang cantik itu tak jaminan buat kita bahagia. Saudara percaya? Tapi yakinlah, ketika Lot menatap dan menetapkan, wes aku ndek lembah Yordan aja. Saudaraku, lembah Yordan ini dikuasai orang enak, keturunan enak, orang-orang Moab dan yang lain-lain, ya, keturunan raksasa, ya. Tetapi Abraham itu dikai sisa, dia hanya kelihatannya diberikan bagian yang tangan kering. Saudaraku, saya percaya dunia mengatakan, Pak, zaman saya ini zaman kering, zaman saya ini zaman susah. Bagi anak Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, walaupun pekerjaan kita kering, saya yakin Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, mengasihi dia. Orang dunia bagi zaman ini susah, zaman hari ini nggak enak. Ingat, Yesus sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kau pikir. Apa yang kau pandang nggak berkenan, apa yang kau pandang loyo. Anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Zaman ini susah kalau dulu, tapi percaya kalau kita setia Pak Yakob, kalau kita setia Pak Andi, kalau kita setia Pak Nathan, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya, yang hidupnya selalu dekat pada Tuhan dan setiap rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah alasan bahwa kita selalu menutup diri dari godaan.
godaan mata, godaan telinga, godaan hati. Istri Lut ternyata sudah terkontaminasi apa? Harta kekayaannya banyak. Saudara-saudara, anak-anak Lut juga kawin dengan orang-orang di luar Tuhan. Uripnya nggak enak, maka timbulnya bangsa Amalek dan bangsa Moab. Ini berangkat dari anak-anaknya. Saudara dulu, ya. Tapi anak-anak Abraham, termasuk Ishak, Yakub, keturunannya selalu diberkati, yaitu orang yang selalu takut kepada Tuhan dalam segala hal. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ini yang dimaksud dengan fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan selanjutnya dikatakan begini, saudaraku, dalam Ibrani 12 ayat 1, mengikut Yesus dengan mata yang tertuju. Jangan sampai kita ini dipengaruhi dengan keadaan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu sudah diberkati, ayo kita menutup diri dari godaan dunia ini. Dan yang jelas, kalau kita sudah diberkati, ya, biasanya bapak-bapak kalau diberkati itu kepinginnya aneh-aneh, ya. Bapak-bapak, cintailah pekerjaan, cintailah istrimu dan keluargamu. Mas Sony, kira-kira di jalan itu banyak godaan nggak? Banyak ya? Mas Sony ini ganteng. Pak Petrus yang ngono, coba. Ya. Pak berdiri ya Pak, silakan. Ya, coba berdiri ya. Orang kayak gini nih Pak. Kalau kita ini siap mempersiapkan diri dalam pekerjaan Tuhan yang lebih baik, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Kalau kita ini capek setelah kerja pelayanan. Kemarin Pak, kita rindu, aku ingin Pak, kalau bisa setiap Sabtu kita pekerjaan Tuhan, kaum muda dibuka full pelayanan. Tadi kan gitu ya. Yang kemarin waktu unek-unek kita tetap pelayanan kembali, progres ya, untuk mau kita lebih maju lagi. Sekolah minggu, ayo kita bikin gedung yang baru. Oh boleh, bagus, semua bagus. Ada seksi besok, ada seksi yang lain, bagus sekali ya. Tapi hari ini, ayo kita tanggalkan semuanya yang tidak benar. Tapi kita mau belajar bersama-sama untuk tetap melakukan satu pekerjaan yang baik. Selanjutnya meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Orang yang fokus pada Tuhan itu menanggalkan apa yang di belakang kita. Jadi istri Lut kenapa gagal? Dia menoleh ke belakang. Dia masih melihat hobi dulu. Semua kelemahan kesenangan kita yang dulu kita masih berat. Saya senang mancing, saya senang manuk, burung, ya. Saya masih senang yang lain-lain. Aku saya senang dugem Pak, nek bunyi kancaku kumpul kabeh, itu rasanya ayem. Tapi lebih ayem ketika Bapak Ibu datang di tempat ini, bisa bersama-sama bersekutu memuji, muliakan, menyembah, berdoa lagi. Yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu saudara. Iya, jadi luar biasa. Jadi mas-mas yang ngatain ini punya pikiran bukan pikiran yang sembrono. Pikiran itu kalau kita ketemu Pak, ya. Waktu di warkop, di mana-mana ngomongin, ayo Pak, ya apa caranya gereja kita ini maju? Loh, itu bener Pak, ya. Ya apa Pak, ceritanya gereja ini supaya maju caranya apa? Itu saya seneng Pak. Saya dapatin pemuda-pemuda yang lain. Ayo Pak, enak-enak di Pak. Wes ketemu nih, sing diurus mangan, ngomong di luar Tuhan, ya di tempat-tempat grup lain. Tapi saya senang, benar-benar senang ini sederhana. Tapi dia memiliki satu pemikiran yang positif, pemikiran di mana kita bisa merestorasi pekerjaan Tuhan supaya menyenangkan hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, nah, kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa kita ini harus fokus pada Tuhan, ya. Maka dikatakan firman-Nya, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu kekasihku yang kami muliakan. Yang kedua ini bicara tentang jadikan Tuhan sebagai prioritas. Ada amin? Jadikan Tuhan sebagai hal yang utama. Artinya prioritas. Kasih ono Tuhan itu yang nomor satu. Betul maksudnya Mbak? Oke, Mas. Jadikan Tuhan yang prioritas pertama.
Di dalam Matius 6 ayat 33 ada firman Tuhan, ya, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, Matius 6 ayat 33 ngomong demikian. Bapak Ibu kekasih, yang kedua ini penting. Kenapa kita diperlakukan sebagai orang yang senantiasa memiliki prioritas, supaya prioritas kita yang utama untuk Tuhan. Ya, saudaraku, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di bandara itu ada lounge, ya, ada tempat perhentian untuk kita menanti naik pesawat atau naik kereta api eksekutif. Kira-kira enak enggak Bapak Ibu? Wes nunggu kereta, nunggu pesawat. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami persilakan untuk datang ke lounge ini, ke tempat penantian. Saudara di situ makan gratis, minum gratis, ya, semua gratis, lombone enak. Kira-kira enak enggak? Halo? Daripada di sana orang kepingin nunggu kereta berjubel-jubel, wes panjang keringetnya gak karu-karuan, dan di sini apa kecut gak karu-karuan. Tapi di sini kita enak nyaman. Saudara, kenapa? Saudara, lantaran Bapak Ibu sudah punya prioritas yang utama. Saudara kita sudah dibaptis, orang yang dibaptis itu memiliki prioritas keselamatan dari Tuhan. Amin. Maka itu jangan disia-siakan. Tuhan sudah memberikan nyawanya dan di dosa kita untuk tebus dosa kita. Maka di sini ketika Bapak Ibu diperlakukan sesuatu yang baik, spesial khusus, mari kita belajar memiliki integritas dalam menyusun segala prioritas yang benar. Nah, artinya di sini kita jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Jadikan Tuhan sebagai tempat yang nomor satu. Bapak Ibu, dengan semalam kan punya program yang baik. Jadi di sini prioritas pertama, berikan hidupmu dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara mau menomorsatukan dalam pekerjaan Tuhan? Lu nggak ada amin. Lalu nyantuk lah. Tak, kalau itu orang pijet, orang itu pijet dulu ya. Prioritas pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dalam Kolose pasal 3:23 bicara tentang ketika kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, ya, bahwa Tuhan ini terlalu baik untuk mengerti rencana kita semuanya. Dan saya percaya apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dari segenap hatimu, ya, sama untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mulai hari ini nggak ada bersungut-sungut lagi, ya. Kalau melayani baik, ya. Jadi yang di belakang ada Bu Wi, ada Bu Wanda, ada Bu Debbie, ada Bu Koyo. Kalau mereka itu kompak, dia melayani dengan melayani seperti Tuhan. Kita melayani Tuhan, itu upahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, prioritas dalam pekerjaan Tuhan itu memang berat, sakit. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu kemarin merindu, ada banyak usulan-usulan program-program gereja banyak, ya. Ya Bapak gereja caranya supaya maju. Saya itu senang, jujur saja senang. Walaupun Bapak Ibu punya program sampai 100 program itu senang. Orang terlalu gampang untuk membuat program. Sorry ya saya bicara. Tapi ingat, untuk melakukan program itu sing soro. Ya Pak Yanto ya. Nah rencana, saudaraku, kenapa saya ngomong gini? Aku bolak-balik nyusun program. Oh program ini penata layanan, Bapak ini, Bu ini, tahu. Tapi 3 bulan ayo kita rapat, gak pernah rapat, ya. Bu Gembala yang rapat, ayo kita sini rapat. Ya rapat ya. Ya apa? Yang kita semua. Makanya program. Apa artinya program? Apalah artinya planning? Dalam manajemen ada 4 hal pokok. Satu, ya, manajemen itu ada planning, ya, ada hal perencanaan. Kemudian organisasi, organizing, betul ya? Executing, pelaksanaan, ya. Terus kemudian controlling. Controlling itu kontrol. Nah, manajemen gereja hampir sama dengan itu. Maka Bapak Ibu punya organisasi, punya program, semua baik, tetapi enggak baik. Bapak Ibu ketika diajak mau perang untuk maju, mulai mau nggak? Saya nulis program, harus bertanggung jawab, betul?
Oh, cok diberno karo sopir tok. Sopir merem kesel. Wis kena jantung ini. Mati gimana dia? Program arat-arat gini, ya. Saudaraku belum tentu Anda itu bisa beli vitamin sama saya. Nah, iso jengkel. Sopir, ada cuma ini tok mot ya, kayak apa? Kan. Saudara-saudaraku, saya yakin kapasitas kita ini, saya kepingin supaya tidak membebani jemaat. Nek iso kredit terus gratis, kok seneng nggak lu? Iku aja kecil. Mari ngene, ya, gimana kemarin Pak, tadi kan ngomong, Pak hari ini Natal. Ya apa program Natalan apa wis ben kok guru. Terus aku Pak Gandhi kemarin gara-gara korbujian tukaran gejolio lho, gara-gara kue Natal, sego Natal gak cocok, tukaran. Amin. Gara-gara kami kol sangkut, tukaran, betul ya? Ini klambi kuning enak, sampai klambi hitam, sampai enak mbak putih, ayu elek pokoknya klambi apa, sampai cocok sampai sing putih. Aku ireng ya, berkolan. Nah, apa itu kasih gara-gara? Apa itu? Klambi lho Pak sekarang, ya? Tanya sama teman-teman kita, selama ini dari sana. Dari sononya benar sampai detik ini. Ulang, macam-macam. Makanya anak-anak omongan jangan memberatkan jemaat. Itu paling suka. Saya enggak, terus terang aja. Selama ini enggak mau memberatkan jemaat. Nek jemaat ngekei, ya puji Tuhan. Makanya contoh Mbak, kemarin Mbak Ana ngasih kopi, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih super mie. Itu waduh apresiasi banget. Ada juga orang dari sana yang nggak disebutkan namanya. Bisa aku titip yo. Saudara orang model gini, kelihatannya nggak dayani, tapi penuh rahmat, penuh kasih dan lain-lain. Bapak Ibu tak kasih tahu. Prioritas hari ini kepada Tuhan yang utama. Ayo tonjolkan misi pekerjaan Tuhan yang diangkat. Sing punya hobi telat, ya, ojo telat meneh. Ya kasih tanganmu, harus telat kena ya. Ayo. Nek kamu mau diberkati, harus telat. Ya. Aku gak ngerti ini ngomong, ini bener ini terus terang aja. Mari ngono lho, sampean tinggal mancing meneh gak apa-apa lho ya. Sampean mari nang gereja wis kon kadang kerjaan meneh, nitip-nitip nang proyekmu yo gak apa-apa lho karena ya. Maka itu firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hanya dekat pada Allah saja yang tadi. Wes tahu nggak percaya, jenengan nek mari pelayanan ikut retreat, nggak mulai semen pasti ada mujizat yang terjadi. Saya bukan orasi partai, saya bukan orasi tentang pilkada nih, kayak kira partai tidak. Saya hanya cinta pada Yesus untuk memberi motivasi pada panjenengan supaya panjenengan semuanya bukan hanya anak-anak Kristen yang hanya halaman terus, yang hanya halaman yang minum susu terus ya. Ya susu cakap enak ya, susu denco kayak yang lain, susu denko maksudnya ya. Salah ya. Kita kan iya maukah susu ya Pak Yakob ya, dia vitamin baik itu ya. Tapi kalau hal yang mencari Tuhan ya, kita prioritaskan pelayanan, itu jauh lebih mulia. Amin. Coba kalau panjenengan ya ke gereja ojo telat, nanti pasti orang perubahan dan pekerjaan dalam kuliahnya dengan sini ya. Nek dulu biasa saja. Nah aku ini mari mantanannya kita setia ya. Ojo mari mantanannya oleh jawaban ditinggal ya. Wah sehormat budi, sorry ya. Aku gak ngomong di sini supaya hidup kita ini memiliki kapasitas yang jauh di atas rata-rata. Nek orang-orang biasa di luar itu biasa, tapi miliknya Tuhan, umat Indonesia itu di atas rata-rata. Haleluya. Maka daripada itu, hal yang penting selanjutnya, prioritaskan tubuh Tuhan. Tubuh kita ini, 1 Korintus pasal 3 ayat di sini dikatakan 16 dan 17 bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, di mana kita ini tempat bait Roh Kudus berada. Ya. Menghormati bait Roh Kudus ini dijaga.
Makanya kalau dulu saya sering di warkop, ngombe kopi, susu kopi, ya. Apa itu? Hoja gembira, ya. Sekarang nggak pakai es, ya. Oda aja, ya. Susu roda pakai es. Sekarang susu roda kalau nggak pakai es, oda, ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kekasih, kita boleh merasa bahwa kita memiliki hal-hal yang sangat layak untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, apa Mbak? Mengasihi Tuhan sebagai prioritas utama dan yang pertama. Ya, yang apa ya caranya gerejaku ini semakin maju, semakin. Saudaraku, saya senang sekali banyak program. Ya, selanjutnya nanti tolong kalau mungkin masih ada waktu Pak. Ya, tolong diatur nanti Natalnya ya opo, yang penting Natal ya. Juga kembali diproyeksikan ki enake gereja itu ditandani sinyati ya opo ya. Supaya kita ini ya jangan sampai kita ini jadi jemaat yang hanya melok-melokan ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan dibawa lebih dalam lagi, masuk ke ruang suci. Amin. Masuk ke dalam lagi ruang maha suci terus. Senengannya ini dekat pada Tuhan, senengannya menyembah. Senengannya itu bukan nyatur rasanya sing liyo-liyo, tidak lagi wis gak ngurus itu. Ya. Kalau yang saya umat di luar sana itu bukan umat sembarangan. Kalau di sini ingat toh waktu kamu muda, waktu ada acara itu sebelum Pak Nathan ya, ada cuma kebaktian cuma 3 orang ya atau apa, depannya itu ada pengajian besar, ada orang 150. Nah pada waktu anak kecil itu mutu-mutu itu, ternyata ada pocongan di tengah-tengah persekutuan yang besar itu. Tetapi saya katakan itu roh yang bukan dari Tuhan, tapi orang-orang yang setia, anak-anak kaum muda yang 3-4 orang itu tetap menyembah memuji. Berarti Roh Kudus ada di dalamnya, dia ada damai sejahtera. Bukan kita senantiasa hanya nyantai-nyantai di dalam pekerjaan Tuhan itu, dalam pelayanan. Waktu anak-anak doa, itu musiknya itu musik kosidan dibuang terus sampai kita nggak bisa memuji nama Tuhan. Loh bener loh Mas, dibuang terus Mas. Ya. Tapi kita mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah. Tapi mengalah itu memberikan tempat Roh Kudus untuk memproteksi hati kita, untuk membentuk hati kita agar lebih sabar. Nah sering budek belajar kita ngalah, pasti saudara akan sembuh. Nek jantung ini harus puasa mangan ya. Nggak boleh emosi, nggak boleh apa-apa. Dikepot titik, nek kendaraan ngamuk. Didindin malah tak dibengkel kembali kita mau tinggal ya. Oh tak boleh saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara saya ini dikasih waktu 1,5 jam saudara. Makanya harus pintar mengatur waktu ya. Tenang aja saudara ya. Dan hari ini saya jelas jujur bahwa apapun yang nampak nama Tuhan dipermuliakan tidak pernah mengalami kejutan tawar hati. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Sebab Allah itu setia menolong langkah kehidupan kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berjalan dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Saya kepingin Bapak Ibu berjalan, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu pelayanan, itu dengan penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan tidak ada setiap rencana Tuhan yang gagal. Dan tidak ada hal-hal yang membuat kita ini mengalami kerugian. Saudaraku, orang yang cinta pada Tuhan dalam pelayanan, hidupnya pasti dipelihara. Amin. Kalau Bapak Ibu hidupnya gak karu-karuan, Pak Ibu harus sih bahaya. Sehingga bener ini. Tapi marilah kita mau belajar hari ini. Hidup benar, hidup menjalani hidup yang senantiasa memiliki kasih karunia, itu adalah berkat anugerah. Kalau Bapak Ibu hari ini saya, itu anugerah dari kemuliaan Tuhan. Coba pandang sebelahnya. Puji Tuhan hari ini tidak sakit ya. Kalau yang sakit tadi, tolong digerai ya. Mungkin suaminya kurang peka alias pekok, mungkin ya. Harus diperhatikan ya. Suami harus benar-benar tanggap. Bojone njaluk senengan ya dan yang lain-lain ya. Saudara-saudara kok gak ngerti nggone Pak itu retreat gitu. Bukan masalah itu ya. Coba kan kadang-kadang hidup kita ini terlalu disibukkan dari diri. Pak, apa selalu tetap mengasihi budaya Pak? Ya. Iya. Harusnya budaya ya aja. Ya, mungkin banyak Pak, terlalu banyak alasan ya Pak ya. Terlalu banyak program, terlalu banyak job-joban ya. Sampai
Pak Yanto masih aku kepingin ya. Ku ingin tetap di sini. Ya Pak ya, menikmati baitmu. Saudara-saudaraku, saya yakin sepulang dari tempat ini Anda akan mengalami pemulihan dan berlipat gandaan dalam segala. Nah, dikatakan hidup benar dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas, artinya hidup kita ini adalah dituntut untuk memiliki kualitas dalam pelayanan yang benar. Halo? Memiliki kualitas dalam pelayanan yang benar itu tidak hanya sembarangan, tapi percayalah, kita akan mengisi waktu kita dengan bijaksana, memberikan waktu kita dengan memandang bahwa waktu yang aku berikan pada tentu sangat-sangat berharga. Amin. Ya Pak ya. Sekarang kalau ingin kebaktian itu wis kober, aku tak oleh gak kober. Jangan. Ya. Kadang itu saya belak balik. Manten anyar kan masuk lupa apa lupa. Kalau engkau sudah masuk dalam pernikahan, ada 3 hal penting. 1, jangan pernah lepas dari ibadah. Amin. Halo. Bapak mau ingat gak? Budi? Anak tangan gak itu 3 hal penting. Ibadah jangan lupa. Ini juga perempuan. Loh, main ini institut Pak. Woi perpuluhan itu sakitnya panti asuhan sana CJ. Itu bukan perpuluhan, itu berkas-berkas lain, persembahan ya. Dan yang ketiga, tegur suami atau istrimu ketika sudah memulai hal-hal yang menuju kedagingan, menuju ketidaksempurnaan, yaitu berbuat dosa. Saya yakin di tempat ini Bapak Ibu akan mengembangkan proyek daripada pemulihan gereja kita. Amin. Mau berubah gereja kita? Amin. Mau berubah janji jiwa hari ini? Amin. Janji jiwa yang pertama, kita senantiasa fokus kepada. Yang kedua, kita prioritaskan yang kedua untuk Tuhan. Ya, dengan berbagai aspek apapun yang kita dapat lakukan. Saya yakin gereja kita bukan penuh rahmat saja, tapi penuh mujizat, penuh lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya rasa firman Tuhan tidak saya perpanjang. Dan biarlah sekali lagi saya katakan, jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi berkualitas hari ini sampai selamanya. Mari tunduk kepala. Bapak Roh Kudus, Bapak yang baik, apa yang kami miliki, apapun yang kami buat, tidak hanya sementara kita buat hari ini, tapi saya yakin janji jiwa yang Tuhan sudah proyeksikan untuk hidup kita. Yang pertama, Tuhan memanggil supaya hidup kita fokus kepada Engkau. Dan yang kedua, aku memiliki prioritas Tuhan. Hanya yang terbaik kepadamu lah yang aku berkenan. Untuk Tuhan, kami seringkali banyak alasan untuk membenarkan pribadi kita masing-masing. Tapi saya percaya hari ini Yesus merestorasi hidupmu dan membentuk yang baru, berubah di dalam pemurnian hati, tetap di dalam lawatan Tuhan, dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus Kristus.